Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 266. Oke, langsung saja. Pertama, berhubung Mimin skip pembahasan 2 chapter Jujutsu Kaisen, di sini Mimin ingin merecap sebentar terkait apa yang terjadi pada 2 chapter sebelumnya. Setelah terkena Jacob Ladder Kurusu Hana, Sukuna ternyata masih bisa bertahan karena output serangan Hana tidak maksimal akibat kondisinya saat ini. Sukuna pun berhasil melumpuhkan Hana bersama dengan Hakari. Dan sialnya, Sukuna juga 2 kali mengeluarkan Black Flash sehingga Sukuna berhasil kembali memulihkan output RCT-nya. Akan tetapi, puncaknya juga, Yuji pun akhirnya mengeluarkan Domain Expansion. Yang mana saat ini, dengan segala hal yang telah Yuji alami, prinsip hidup Yuji pun berubah. Maka dari itu di dalam domainnya, Yuji ingin memastikan beberapa hal pada Sukuna terkait nilai-nilai hidup yang ia pahami. Akan tetapi, jawaban dari Sukuna memastikan Yuji bahwa Sukuna benar-benar harus dimusnahkan. Dan chapter pun ditutup dengan Yuji yang mengasihani Sukuna karena dirinya harus membunuh Sukuna. Sementara Sukuna sendiri dibuat murka setengah mati. Oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Shinjuku part 37. Panel pertama sendiri dibuka dengan Yuji yang sedang berbincang dengan jiwa Megumi. Di sana Megumi menyampaikan keinginannya kalau dirinya ingin menciptakan dunia di mana kakaknya yaitu Sumiki tidak menderita. Atau setidaknya Megumi hanya ingin mempertahankan kehidupan sederhananya. Menjemur pakaian, memasak, dan bermain bersama orang-orang seperti Itadori. Menurut Megumi, hal-hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia. Akan tetapi saat ini, dengan segala hal yang telah terjadi, Megumi pun sudah muak. Orang yang sangat Megumi ingin bahagiakan yaitu Sumiki, kini sudah mati. Tidak hanya itu, Gojo Satoru yang juga bisa dibilang merupakan ayah angkat Megumi pun juga sudah mati. Yang mana sialnya lagi, kedua orang penting bagi kehidupan Megumi tersebut mati di tangan Megumi sendiri karena ulah Sukuna. Tentunya tak heran kalau kini Megumi sudah menyerah karena dirinya hampir tak memiliki apapun lagi untuk diperjuangkan. Sementara itu, di sisi lain, Yuji pun juga menceritakan tentang kakeknya pada Megumi. Kalau ketika kakeknya pertama kali mengidap kanker paru-paru, kakeknya ditawari pengobatan yang berat. Namun kakeknya menolaknya. Sejak saat itu Yuji pun selalu berpikir, mungkin pengobatan tersebut memang menyakitkan dan berat bagi kakeknya. Tapi Yuji yakin kalau ada di posisi mereka, dirinya akan baik-baik saja. Sampai akhirnya setelah Yuji masuk ke SMA Jujutsu Tokyo dan mengalami berbagai hal mengerikan, dirinya pun kini mengerti tentang perasaan seseorang ketika dihadapkan dengan rasa tidak berdaya. Dan itulah kenapa pada saat ini dengan berat hati Yuji pun berkata pada Megumi kalau dirinya tidak akan menyuruh Megumi untuk terus hidup. Karena Yuji pun mengerti seberapa menyakitkannya hidup sembari menanggung beban rasa bersalah. Dan ya, berikutnya adegan pun kembali pada duel Yuji versus Sukuna. Di sini Sukuna langsung menggunakan Hollow Wicker Basket untuk menahan serangan pasti kena domain Yuji, yang hingga saat ini masih belum diketahui apa efek pasti kena dari domain Yuji tersebut. Pertarungan sendiri berlangsung di dalam tempat random dari kenangan Yuji. Pada momen ini Sukuna pun bergumam kalau metode Gojo Satoru untuk memulihkan teknik kutukan tidak bisa ia gunakan karena saat ini otak Sukuna juga masih terpengaruh Unlimited Void. Akan sangat beresiko jika Sukuna menggunakannya sekarang, terutama karena Sukuna juga sedang berada di dalam sebuah domain expansion. Lalu berikutnya narator pun menjelaskan, meskipun Hollow Wicker Basket dan Simple Domain memang bisa menahan efek pasti kena dari sebuah domain expansion, akan tetapi pada akhirnya 2 teknik tersebut tetap akan kalah oleh domain cepat atau lambat. Karena perbedaan output dari domain expansion asli dengan Simple Domain maupun Hollow Wicker Basket.
Akan tetapi julukan Raja Kutukan memang bukan hanya omongan belaka. Di sini Sukuna mengatasi kelemahan dari Hollow Wicker Basket dengan mempertahankan segel tangannya, sehingga Hollow Wicker Basket tersebut dapat terus bertahan dari output domain expansion milik Yuji. Apalagi Sukuna juga memiliki 4 lengan, sehingga meskipun 2 lengannya menahan segel tangan, 2 lengan lainnya masih bebas untuk terus baku hantam dengan Yuji. Dan ya, berikutnya duel tangan kosong antara mereka berdua pun terjadi dengan sangat sengit. Di sini Sukuna benar-benar mengungguli Yuji dan sukses menghajarnya. Sukuna pun berkata pada Yuji kalau dirinya tidak menyangka bahwa diremehkan benar-benar membuatnya marah. Dikasihani juga rasanya membangkitkan kebencian yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sukuna pun kemudian lanjut menyampaikan kalau Yuji akan menerima akibatnya karena sempat mengasihani dan meremehkannya. Namun berikutnya adegan pun menyorot pada kejadian ketika Megumi bocah pertama kali bertemu dengan Gojo Satoru. Akan tetapi yang ada di posisi Gojo saat ini adalah Yuji Itadori. Di sana Megumi bertanya pada Yuji kenapa wajahnya seperti itu. Di sisi lain, Yuji sendiri dengan ekspresi yang hampir menangis berkata, meskipun sebelumnya Yuji bilang kalau dirinya tidak akan meminta Megumi untuk terus hidup, namun tetap saja jika Megumi sampai mati, Yuji akan kesepian. Dan ya, selanjutnya adegan pun kembali pada pertarungan. Di sana tiba-tiba saja kaki Sukuna terjatuh ke dalam bayangan. Menurut Sukuna, setelah Mahoraga dihancurkan, teknik 10 bayangan menjadi tidak berfungsi. Lalu berhubung sebelumnya Sukuna juga terus-terusan kena dismantle pembelah jiwa dari Yuji, kini jiwa Megumi yang sudah ditenggelamkan oleh ritual pemandian itu pun mulai bangkit kembali dan melawan balik. Di sisi lain, tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena Sukuna sedang teralihkan oleh bayangan Megumi, Yuji pun langsung ngebogem komuk Sukuna sembari tersenyum karena tahu bahwa Megumi ternyata belum menyerah. Tak berhenti di situ, Yuji pun langsung lari menuju Sukuna dan menyerangnya dengan pukulan bertubi-tubi. Sukuna balik melawan dengan memegangi kepala Yuji. Namun Yuji tentunya tidak tinggal diam. Ia pun juga menahan kepala Sukuna dan adu bogem yang sangat brutal pun langsung terjadi di sini. Yuji dan Sukuna saling menahan dan menghajar komuk masing-masing. Sampai akhirnya Yuji lah yang memenangkan adu bogem brutal tersebut. Sukuna terhempas sembari bergumam kalau serangan Yuji memiliki efek yang tidak bisa disembuhkan menggunakan RCT. Jika terus seperti ini, Hollow Wicker Basket pun akan hancur dan efek pasti kena domain Yuji akan langsung mengenai Sukuna. Akan tetapi, gilanya lagi, tepat ketika Yuji akan melepaskan bogemnya, tebasan dismantle langsung melayang dan menghancurkan lengan monster Yuji. Yang mana ternyata lengan monster tersebut bukanlah efek samping karena Yuji memakan janin terkutuk, melainkan merupakan senjata terkutuk berbentuk sarung tangan. Tapi terlepas dari itu, melihat teknik kutukan milik Sukuna sudah kembali, Yuji pun langsung menyadari kalau Sukuna menyembuhkan teknik kutukannya menggunakan RCT, yang artinya Sukuna sukses mengambil resiko tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, berhubung Sukuna sudah memulihkan teknik kutukannya, belum lagi saat ini dirinya juga sudah tidak menggunakan Hollow Wicker Basket, Sukuna pun langsung berniat buka domain. Akan tetapi tepat ketika Sukuna akan mengeluarkan domainnya, Sukuna pun dibuat terkejut karena melihat lengan Yuji yang kehilangan 2 jarinya. Seperti yang kita tahu, jari kelingking Yuji hilang karena Sukuna menggunakannya untuk berpindah pada tubuh Megumi. Sementara jari manis Yuji tak diketahui menghilang kemana. Dan yap, chapter pun ditutup dengan memperlihatkan sebuah jari misterius yang disegel di suatu tempat. Tak diketahui apa maksud dari panel terakhir ini. Oke, berikutnya pembahasan dari Mimian. Mungkin kita mulai dari sebuah pertanyaan. Jari milik siapakah itu? Terkait pertanyaan tersebut, kemungkinannya ada 2. Kalau bukan Yuji, ya pasti Sukuna. Di sini meskipun kita seolah-olah dipancing untuk berpikir bahwa jari tersebut adalah milik Yuji, karena kita ditunjukkan sebuah panel yang memperlihatkan jari manis Yuji hilang,
Tapi bisa saja kalau jari tersebut adalah jari terakhir Sukuna. Tapi Min, kalau jari di panel terakhir tadi punya Sukuna, terus jari manis Yuji kemana? Yap, pada saat Yuta mengcopy Cliff milik Sukuna, di sana perkataan Sukuna seolah mengisyaratkan kalau Yuta memang memakan jarinya. Tapi menariknya, Yuta sendiri tidak pernah mengatakan sekalipun kalau dirinya membuat Rika memakan jari tersebut. Bahkan hingga saat ini pun masih belum jelas apa syarat Yuta untuk mengcopy sebuah teknik kutukan. Apakah syarat memakan bagian tubuh lawan adalah kondisi mutlak untuk mengcopy sebuah teknik kutukan atau tidak? Karena jika jawabannya iya, maka bisa saja jari yang Rika makan adalah jari milik Yuji. Dan itulah alasan kenapa saat ini jari manis Yuji menghilang. Karena jika Yuta atau Rika memakan jari Sukuna, secara logika seharusnya akan ada efek samping tertentu. Bahkan ketika Sukuna pertama kali bertemu dengan Yuta pun, Sukuna juga seharusnya akan mengetahui kalau di dalam tubuh Yuta atau Rika ada satu jari miliknya. Namun ini tidak seperti itu. Yang artinya balik lagi, kemungkinan besar alasan kenapa Yuta bisa mengcopy teknik Cliff milik Sukuna antara syarat untuk mengcopy tidak mengharuskan untuk memakan bagian tubuh si target, atau kemungkinan kedua jari yang Yuta makan adalah jari Yuji. Sekaligus ini juga bisa menjelaskan mengapa Yuta tidak menerima efek samping apapun dan Sukuna pun tidak menyadari kalau satu jarinya ada pada Yuta. Nah, tapi jika Yuta memang sengaja memakan jari Yuji untuk mengcopy teknik Cliff, kenapa Yuta dan Yuji harus effort itu untuk melakukannya? Jawabannya menurut Mimin, mungkin untuk mengelabui Sukuna, untuk membuat Sukuna berpikir bahwa jari terakhirnya sudah dimakan. Yang jika dugaan Mimin ini benar, maka itu artinya jari terakhir Sukuna yang disegel tadi seharusnya akan memiliki peran penting untuk kemenangan kubu SMA Jujutsu. Dan terlebih, jari yang disegel tersebut juga memiliki bentuk seperti jari-jari terkutuk Sukuna. Tapi berikutnya, untuk kemungkinan kedua, jika jari yang tersegel tersebut adalah jari milik Yuji, pertama terkait dengan bentuknya, jari Yuji memiliki bentuk yang normal. Namun bisa saja Yuji melakukan sesuatu pada jarinya tersebut sehingga memiliki bentuk seperti jari Sukuna. Apalagi panel terakhir tadi juga memperlihatkan kalau jari manis Yuji menghilang. Seakan-akan ingin menunjukkan kalau jari yang tersegel di panel akhir tersebut adalah jari manis Yuji yang hilang. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau jari yang tersegel itu adalah jari milik Yuji. Nah, tapi berikutnya di atas semua kemungkinan-kemungkinan tadi, tentu pertanyaan besarnya sebenarnya apa kegunaan dan maksud dari jari tersebut? Jujur Mimin pun tak memiliki dugaan sedikit pun terkait hal itu. Tapi menurut Mimin sih kemungkinan jari tersebut akan berhubungan dengan kematian permanen Sukuna atau setidaknya menjadi titik kunci kemenangan kubu SMA Jujutsu. Oke, selanjutnya terkait domain Yuji. Hingga saat ini masih belum diketahui apa efek pasti kena yang ada dalam domain tersebut. Selama bertarung di dalam domain pun Yuji hanya menggunakan bogemnya saja. Lalu jika dilihat dari lingkungan domainnya pun hanya ada dataran bersalju pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang mencirikan kekuatan Yuji. Tapi menurut Mimin, berhubung tempat domain Yuji ini merupakan refleksi dari kenangan jiwanya, sepertinya efek pasti kena yang ada dalam domain Yuji ini memiliki kemampuan untuk menyerang langsung sebuah jiwa. Bisa saja serangan tersebut berupa dismantle tak terlihat yang dapat memotong jiwa dari targetnya. Dan ya, terakhir tentunya tidak lupa kalau sebelum penampakan jari misterius tadi, Sukuna juga sempat mengeluarkan domainnya. Jika domain expansion Sukuna sampai kembali terbuka, jujur Mimin sudah tidak tahu lagi arah pertarungannya akan bagaimana. Tapi berhubung saat ini kondisi Sukuna sedang tidak prima, seharusnya domain Yuji akan memberikan beberapa perlawanan pada domain Sukuna. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.